Oh, berarti enak toh ya? Iya, iya, iya. Pasti enak itu. Nah, makanya saya pengen gitu. Oh, Kayak apa gitu? Gugatan para penggugat tidak dapat diterima. aduh, kasihan. Nah, apalagi Roy Suryo, dokter tiba sama sekali tidak nilai hukumnya. Karena data yang digunakan untuk analisis mereka dalam membuat satu kesimpulan itu bukan data yang akurat, melainkan sampah. Ya, sehingga Guys, lagi-lagi Roy Suryo dan kawan-kawan dipermalukan. Gugatan CLS di Solo ditolak mentah-mentah. Kalah lagi nih mereka, teman-teman. Lalu apa lagi yang bakalan dilakukan oleh mereka? Kira-kira apa ya, teman-teman? Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need on verklar. Nomor tadi sudah saya sebutkan, perkara perdata nomor 211 garing PDT titik G garing 2025 PN Surakarta yang diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 ya, dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima Aduh, kasihan. atau need on verklar. Kemudian 2, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000. Itu amar putusannya ya, yang putusannya hari ini diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026. Bukan hanya ditolak ya, teman-teman. Bukan hanya ditolak gugatan mereka, bukan hanya dipermalukan ini kubu Roy Suryo, tetapi mereka juga dituntut untuk membayar sejumlah uang. Aduh, Roy Suryo dan kawan-kawan mau sampai kapan? Udah kesana kemari, mencari pembelaan, mencari dukungan. Tetap saja hasilnya sama. Dipermalukan, malu sendiri, dan kalah. Kalah terus, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Gugatan CLS ijazah Pak Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Solo itu telah diputus oleh majelis hakim bahwasannya gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Pada hari ini, selang 1 hari kemudian, Rabu tanggal 15 April 2026, penyidik Polda Metro Jaya telah menerbitkan SP3 untuk Rismon Hasyolan Sianipar sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Artinya dengan terbitnya surat SP3 tersebut, maka status Rismon Hasyolan Sianipar telah gugur atau telah dicabut. Jujur, saya sebagai pendukung Pak Jokowi masih belum menerima 100% kalau Bang Rismon bebas begitu saja. Akan tetapi, mau gimana lagi? Pak Jokowi saja, orang yang kita idolakan, orang yang kita cintai, orang yang kita patroni, sudah memaafkan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga menerimanya. Meskipun dengan berat hati. Ya, tapi apa boleh buat. Saya memiliki keyakinan dan mempunyai feeling bahwasannya setelah ini sepertinya akan segera P21 dan
disidangkan. Itu menurut keyakinan saya. Ini berdempetan sekali teman-teman. Waktunya ditolak CLS, gugatan CLS ditolak, kemudian berselang sehari Rismond mendapatkan SP3. Lalu diprediksi dalam waktu dekat P21 akan diterbitkan atas Roy Suryo, Dr. Tifa, Rustam, Kurnia, siapa lagi, Rizal Fadila, dan mereka-mereka itu semua. Siap-siap mereka menggunakan, dipakein rompi orange. Pak Jokowi yang jelas terkait dengan adanya putusan ini, dia merasa lega karena putusan hakim mencerminkan rasa keadilan dan dapat memeriksa perkara ini secara objektif, jadi sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap di dalam persidangan. Dari pihak UGM sebagai institusi yang punya otoritas untuk menerbitkan atas ijazah itu telah terkonfirmasi. Begitu juga adanya hasil lab forensik yang diumumkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, juga dinyatakan bahwa ijazah tersebut maupun keterangan dari teman-teman satu angkatan Pak Jokowi adalah identik, sehingga tidak perlu adanya suatu keraguan lagi terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Jika mereka masih mencoba untuk menganalisis dari aspek foto dan sebagainya, foto tersebut dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh saksi Saminuddin, teman satu angkatan Pak Jokowi, juga teman pada waktu wisuda bersamaan, dengan memperlihatkan foto-foto wisuda antara foto Pak Jokowi yang tertera di dalam ijazah dengan foto yang tertera di dalam buku alumni dan foto secara bersama-sama yang terdiri dari 14 peserta satu angkatan dan wisuda bersamaan, semuanya adalah sama, tidak ada perbedaan. Betul. Maka dengan keterangan saksi Saminuddin di persidangan waktu itu, terpatahkanlah keterangan yang disampaikan oleh Hugo Seno. Jadi keterangan Hugo Seno sama sekali tidak mempunyai nilai alat bukti yang sah. Apalagi Roy Suryo, Dr. Tifa, sama sekali tidak nilai hukumnya. Karena data yang digunakan untuk analisis mereka dalam buat satu kesimpulan itu bukan data yang akurat, melainkan sampah, sehingga hasil yang didapatkan itu pun sampah. Nah, ini dia teman-teman, Roy Suryo dan Tifa gigit jari. Roti, Roy Suryo dan Tifa ini digabung disingkat jadi Roti. Ingin RJ tetapi pintu sudah tertutup. Kasihan. Pak Jokowi menang telak, gugatan CLS ditolak majelis hakim. Mereka meragukan, mereka menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tapi persidangan demi persidangan berkata lain. Fakta demi fakta berkata lain. Tapi meskipun demikian, biarkanlah mereka. Biarkan mereka bertahan di pendapat mereka itu. Nanti biarlah mereka mempertanggungjawabkannya di persidangan, kawan-kawan. Ya, apa sih rasanya di penjara gitu ya? Oke. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Penasaran. Tapi saya lihat kakak saya sebelah ini, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Oke. Tapi nggak kapok. Oke. Oh, berarti enak toh ya? Iya. Pasti enak itu. Makanya saya pengen gitu. Oh. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abangda Jenderal Napo, nggak seru. Lah kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, terus apa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi Dokter Tifa mengatakan penjara itu enak. Dia penasaran. Apa kita perlu aminkan, teman-teman? Apalagi nih ada isu-isu kabar-kabar kalau P21 akan diterbitkan.
di bulan April ini. Penasaran ini. Dokter Tifa, gimana rasanya di penjara? Oke, teman-teman. Oke, kita dukung tentunya. Aduh, ini gimana kalau menurut pendapat kalian, Dokter Tifa ini? Dan bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah.